Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Prayoga, NPM 17141542, akan menginterpretasikan tentang pohon puspa. Tanaman puspa memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Thrasceophyta, kelas Magnoliopsida, Doericales, famili Theaceae, genus Sima, dan spesies Simawalisii. Pohon puspa juga sering disebut medang gatal. Disebut medang gatal karena pohon ini memiliki lapisan semacam miang di bawah pepaganya yang keluar berhamburan ketika digergaji dan menimbulkan rasa gatal di kulit. Pohon puspa selalu hijau, berukuran sedang hingga besar, mencapai tinggi hingga 47 meter, dengan batang bulat torak. Gemangnya hingga 250 cm, namun biasanya jauh kurang dari itu. Batang bebas cabang hingga sekitar 20 meter. Pepagan memecah dangkal sampai sedang, membentuk alur-alur memanjang, berwarna coklat kemerahan hingga abu-abu gelap. Sebelah dalam berwarna merah terang, dengan lapisan miang yang dapat mengiritasi kulit. Daunnya tersebar dalam spiral, bertangkai sekitar 3 mm. Helai daun lonjong hingga jorong, dengan lebar 6-13 kali 3-5 cm. Pangkal bentuk baji dan ujung runcing atau meruncing, dengan tepian bergerigi. Bunga tunggal di ketiak di ujung ranting, dengan 2 daun pelindung, berbilangan 5. Kelopak menetap hingga menjadi buah. Mahkota putih saling melekat di pangkalnya. Benang sarinya banyak, buahnya kotak, hampir bulat, yang memiliki diameter 2-3 cm, membuka dengan 5 katup, dan bijinya memiliki sayap. Untuk habitat dan penyebarannya, puspa mampu hidup pada berbagai kondisi tanah, iklim, dan habitat. Sering ditemukan tumbuh melimpah di hutan primer, dataran rendah, hingga pegunungan. Pohon ini juga umum dijumpai di hutan-hutan sekunder dan wilayah yang terganggu, bahkan juga di padang ilalang. Bisa hidup hingga ketinggian 3.900 mdpl. Puspa tidak memilih-milih kondisi tekstur dan kesuburan tanah. Meski lebih menyukai tanah yang berdrainase baik, pohon puspa diketahui mampu tumbuh baik di daerah berawa dan tepian sungai. Puspa sendiri merupakan tumbuhan asli di India, Nepal, Burma, Cina, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, dan Papua Nugini. Batang dari kayu puspa dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Kayu ini lebih cocok dipakai sebagai balok dan tiang-tiang rumah dan jembatan daripada dibuat menjadi papan. Karena jika dibuat menjadi papan, kayu puspa cenderung bengkok dan melenting. Sebaiknya kayu puspa digunakan di bawah atap, misalkan sebagai tiang dan balok penyangga, kusen-kusen pintu atau jendela, pandil kayu, lantai rumah, perkakas dan perabotan rumah, peralatan pertanian, ramuan perahu di bagian dalam dan terlindungi, kotak dan peti pengemas. Kayu puspa juga baik untuk membuat kayu lapis dan papan serat, dan setelah diawetkan bisa digunakan untuk bantalan rel kereta api. Pohon puspa juga menghasilkan kayu bakar yang berkualitas baik. Energi yang didapat dari kayu gubalnya sekitar 19.980 kJ per kilogram.
Kayu puspa juga baik untuk dijadikan pulp dan kertas. Pepagannya menghasilkan zat pewarna. Tanin yang terkandung di dalamnya digunakan untuk menyamak kulit. Dipakai untuk menubak ikan di Jawa Barat. Dilaporkan bahwa pepagan puspa mengandung semacam glikosida seperti saponin. Daunnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Mahkota bunganya dan buahnya setelah dikeringkan dimanfaatkan sebagai jamu dan dijual di pasar sebagai cangkok atau buah cangkok. Ramuan yang bersifat astringensia ini digunakan untuk mengobati penyakit rahim dan histerial. Di Indonesia, puspa digunakan sebagai pelindung di hutan tanaman tusam dan damar. Selain itu, puspa juga baik untuk digunakan sebagai reklamasi lahan dan reboisasi daerah tangkapan air. Interpretasi tentang pohon puspa dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.